Di tengah pandemi COVID-19, komitmen pemberantasan korupsi telah mengusut 160 kasus dan menjerat 85 orang tersangka. Dan tindak korupsi dalam suasana bencana, hukumannya adalah pidana mati. Kita sambut puisi Ketua KPK Firly Bahuri dengan iringan Dwiki and Friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya tentu ingin menyampaikan dulu pertama adalah salam bahagia kita, salam kebangsaan, merdeka, merdeka, merdeka. Yang pertama yang saya hormati adalah Pak Direktur Utama RRI, Mbak Mutia Hafid, dan Pak Fajrul Rahman saya lihat. Ya. Selamat malam Mas. Rekan-rekan semua yang saya hormati, malam hari ini adalah malam bahagia bagi kita semua karena merayakan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Tentu kalau kegiatan malam hari ini adalah malam apresiasi puisi, merdeka dari COVID-19 dan korupsi. Kehadiran kita di RRI sudah kewajiban dan layak saya sampaikan apresiasi kepada Dirut dan jajaran RRI beserta para sponsor, karena malam hari ini adalah kita bisa bersama, karena kita satu. Kita kuat karena kita satu. Kita satu bisa bersama, dan karena kita satu, kita bisa kuat. Itulah RRI setiap tahun, jasa dan pengabdian telah mewarnai perjuangan bangsa kita. Masa sebelum merdeka, masa merdeka. Dan hari ini adalah mengisi kemerdekaan. Tentu sesuai dengan agenda malam hari ini, apresiasi puisi, merdeka dari COVID-19 dan korupsi. Maka perkenankan saya membacakan puisi yang kami beri judul Membangun Martabat Bangsa. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kemerdekaan yang kita raih merupakan hasil kerja keras para pejuang dengan perjuangan dan pengorbanan, darah, air mata, tangis dari generasi ke generasi yang tidak pernah hilang dari ingatan kita semua. Bukan hanya sejarah, tapi ruh bangsa yang mengajarkan keberanian, keberpihakan, dan cita-cita. Walau ribuan mitra liur menyerbu, mendentum, kita telah dan tetap balik menyerbu. Itulah Indonesia.
napas kita, suara kita, semangat kita, kegigihan dan derajat kita yang tidak pernah mundur, apalagi menyerah. Saudara-saudara sebangsa setanah air, seirama dan sepenanggungan. Tentu kita bertanya pada diri kita semua, di mana kita sekarang? Kemarin, hari ini, esok, lusa, tetap sama dan tidak pernah bergeser, apalagi mundur dan menyerah. Kita akan tetap berjuang dengan semangat tak pernah menyerah untuk menghadapi tantangan yang terus menghadang. Saat ini lebih sulit karena datangnya silih berganti dan terus datang menyerang. Insinyur Soekarno pernah menyampaikan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kemarin kita mengusir cengkeraman Belanda, Jepang dan sekutu. Sulit memuntahkan amarah, menahan duka-duka, dan menggelar kematian para pejuang kusuma bangsa. Mereka gugur atas nama pahlawan Indonesia. Hari ini kita sedang berduka. Corona menyemburkan asap hitam. Hitamnya semakin gelap. Karena kita tidak pernah tahu kemana arah jalan dan bagaimana melumpuhkan mereka. Corona membunuh tanpa suara, merajang tanpa pedang, menguburkan tanpa banyak orang. Di saat yang sama, hari ini kita juga berjibaku melawan musuh-musuh bangsa kita sendiri. Melawan para koruptor, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan ketertinggalan, melawan ancaman disintegrasi, melawan persekusi. Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara. Dan bukan pula hanya sekedar merugikan perekonomian negara. Tetapi korupsi kejahatan yang merampas hak rakyat, merampas hak asasi manusia. Banyak negara gagal dalam mewujudkan tujuannya karena terjadinya korupsi. Kalau demikian, mari kita bersama-sama memberantas korupsi. Korupsi juga termasuk kejahatan yang melawan kemanusiaan. Corruption is a crime against humanity. Tentu kita bertanya, kenapa kita harus melawan korupsi?
Bung Karno pernah mengatakan, kalau saya mendengar deburan ombak menghempas pantai, yang saya dengar bukan hanya sekedar hempasan ombak, tapi yang saya dengar adalah suara Indonesia. Seketika saya melihat bentangan laut yang luas, yang saya lihat bukan hanya sekedar bentang laut yang luas, tapi saya melihat Indonesia. Karena itu, kita harus membangun martabat kebangsaan. Kita juga harus mengentaskan kemiskinan. Kita juga harus memajukan kesejahteraan umum. Dan kita juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kita harus memelihara anak yatim, fakir miskin, dan anak terlantar. Karenanya, mulai hari ini kita ikrarkan perlawanan terhadap korupsi dan katakan, ayo tidak korupsi. Ayo tidak korupsi. Dengan semangat kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, mari kita saling menghormati, saling menjaga martabat bangsa. Kita juga saling mendoakan bagi tumbuhnya tugas-tugas yang akan kita selesaikan dan silih berganti menumbuhkan tunas-tunas bangsa bagi Indonesia jaya, bagi Indonesia cerdas, bagi Indonesia maju, dan bagi Indonesia sejahtera. Jakarta, 17 Agustus 2020, saya Firly, untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa dan negara kita semua. Terima kasih. Mengabdi untuk bangsaku, seluruh peluh kau ikhlaskan. Apa yang dulu dan kini terjadi, karena semua ketulusan